Menyikapi maraknya fraud atau error dalam transaksi perbankan, baik kartu kredit atau consumer banking yang dilakukan melalui kiriman-kiriman file tertentu terkait misalnya surat undangan atau yang apabila diklik kemudian diduga rekening nasabah itu bisa berpindah gitu. Tadi berpindah secara sepihak gitu, tanpa diketahui oleh si empunya rekening dan atau bank dari si empunya rekening. Jas pengalamanku, logikaku, pikiranku, keyakinanku, pemahamanku, pengertianku, dan analisaku bahwa banyak apabila nasabah yang merasa dirugikan terkait transaksi perbankan, selalu yang dibebani seolah-olah tanggung jawab adalah pihak nasabah bank. Padahal nasabah bank secara hukum sudah memberikan data yang banyak sekali, termasuk data pribadi, misalnya ibu kandung, foto, dan lain-lain gitu. Jadi mengapa hal ini tidak dimanfaatkan oleh pihak perbankan untuk melindungi data nasabah sehingga dapat mengurangi adanya transaksi fraud atau error yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak. Dan yang lebih anehnya lagi menurut saya gitu kan, mengapa setiap terjadi fraud antara nasabah dengan perbankan, selalu itu nasabah yang diwajibkan untuk lapor kepada Polri selaku penyidik, tetapi pihak bank juga tidak melaporkan. Padahal bukankah orang yang tidak berhak itu juga secara tidak langsung juga dapat memasuki sistem daripada perbankan, yang dimana perbankan itu juga memiliki tim cyber gitu kan, yang dapat setidak-tidaknya melacak adanya transaksi yang tidak biasa, tidak dikenal gitu kan, sehingga seharusnya juga dua pihak gitu kan, pihak nasabah dan perbankan itu melaporkan kepada Polri agar ditindak, disidik secara tegas dan jelas. Dan yang lebih anehnya lagi, beberapa hal menurut saya, sebelum adanya investigasi, ada beberapa perbankan yang menyatakan secara terbuka bahwa itu adalah kesalahan nasabah dan selalu mengkaitkan dengan agar nasabah selalu menjaga kerahasiaan dari PIN dan lain-lain. Ini menurut saya aneh, padahal kan permasalahan itu bukan hanya PIN, data pribadi itu banyak sekali gitu kan. Jadi ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada Peraturan Bank Indonesia juga tentang perlindungan konsumen gitu kan. Jadi pihak bank juga harus berhati-hati karena juga ada peraturan bank itu tentang kehati-hatian perbankan. Dan apabila fraud atau error ini gampang terjadi di masyarakat dan pihak bank terkesan diduga lepas tangan karena juga tidak melaporkan kepada penyidik, jadi aneh gitu menurut saya. Bukankah juga ini antara nasabah dengan perbankan itu terikat dalam perjanjian yang sama? Jadi kalau salah satu pihak merasa fraud atau error, seharusnya pihak lain juga termasuk bank itu melaporkan kepada penyidik untuk diinvestigasi secara tuntas, di mana loh fraudnya, errornya, siapa pelakunya gitu kan. Saya rasa seorang tim cyber itu juga tahu tentang IP lah gitu kan, atau untuk melacak, tracing gitu kan, data-data dari nasabah yang dimanfaatkan oleh diduga hacker gitu kan secara tidak berhak, atau terjadi kebocoran data, dugaan kebocoran data yang dilakukan oleh perbankan sehingga dapat merugikan nasabah. Disinilah yang ingin saya permasalahkan adalah sikap dari perbankan yang harusnya profesional gitu kan. Buat apa memiliki data sedemikian banyaknya tetapi dalam setiap transaksi tidak pernah digunakan untuk mengkonfirmasi gitu kan, untuk cek recheck gitu kan adanya transaksi tersebut. Bahkan yang lebih aneh lagi, saya membaca berita bahwa ada seseorang yang membawa buku tabungan gitu kan, secara offline transaksi datang ke customer service, mereka bisa menarik dana, padahal berdasarkan berita yang saya baca itu dikatakan bahwa itu karena dugaan mirip. Jadi saya juga heran gitu kan, kalau perbankan hanya beralasan kemudian mirip gitu kan, tidak
menggunakan data-data pribadi yang dimiliki oleh perbankan untuk melakukan cek konfirmasi gitu kan, terkait dengan nasabah ini bisa terjadi. Bagaimana mungkin transaksi offline saja yang tatap muka bisa terjadi fraud atau error? Saya tidak tahu apakah human error atau sistem error atau electronic error di dalam perbankan, namun faktanya itu terjadi. Jadi bagaimana mungkin dengan sistem online gitu kan? Saya sendiri tidak tahu. Apakah hal ini juga ditindaklanjuti secara serius oleh perbankan, dan saya melihat juga otoritas OJK dan Bank Indonesia seharusnya juga bersikap tegas karena ini jelas merugikan masyarakat gitu kan. Jadi kalau patut diduga nasabah yang ingin menyimpan uangnya di bank terus kemudian tinggal nunggu waktu atau antrian, satu saat mereka tiba-tiba kehilangan uangnya, terus buat apa gitu loh orang nasabah menyimpan uang di bank apabila tidak ada pengecekan konfirmasi gitu kan, atau seperti yang saya tahu kalau m-banking atau itu kan biasanya ada review ada feedback ya tentang nomor PIN dari ini, baru kemudian ada screenshot gitu kan bahwa transaksi ini sudah dikonfirmasi secara ulang gitu. Demikian permasalahan ini, mohon agar ditindaklanjuti secara serius agar tidak diduga merugikan masyarakat banyak nasabah bank khusus. Demikian, salam happy life and sukses dari Villa Davina Lembang, Bandung. Yes.